Hai Sobat Talks, kembali lagi bersama Seifi pastinya di podcast Big Info Talks. Nah, di episode kali ini pasti Seifi nggak sendirian karena sekarang ada Mas Andri yang udah main kali kedua nih di podcast Big Info Thank you, Talks. Chef. Jangan kapok-kapok ya Mas buat Siap. sharing-sharing di sini karena Seifi Oh. bakal menanya nih beberapa pertanyaan tentang Google Ads gitu kan. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan, Mas Andri apa kabar nih? Baik. Baik. Yo, Sevi gimana? Seifi, di baik-baik aja. Oke. Nah, mau tanya juga gimana, di Q4 ini apa yang terjadi di dunia campaign gitu, Mmm, di to do list Mas Andi juga dengan tim, kayak gitu sih? oke. Q4 ya, lumayan challenging ya, Chef ya, dengan kondisi perekonomian kita yang lagi kurang. Ya agak ini ya kita coba untuk survive lah dengan Survive ya. campaign kita. So far sih sebenarnya kalau secara performance sih, so far oke ya di Oktober ini khususnya ya, Chef ya. Oktober ini so far oke, secara revenue dari klien-klien kita juga oke gitu. So far sih ya oke lah. Penting oke, klien happy ya, Mas. Siap. Oke, nah di episode kali ini Mas, Sevi mau tanya-tanya nih tentang tips untuk, menaikkan revenue dari Google Ads, gitu. Nah, buat Sobat Talk semua, buat kalian yang udah sering pakai Google Ads pasti udah tahu dong seberapa powerful-nya nih tools ini. Dan di episode kali ini juga kita bakal bahas beberapa tips selanjutan untuk memaksimalkan potensi Google Ads dan membawa bisnis kamu ke level berikutnya. Oke, Mas Andri, pertanyaan pertama nih. Biasanya di Google Ads kan punya objektif campaign ya, Mas. Nah, kalau untuk meningkatkan revenue sebuah e-commerce itu bisa pakai campaign type apa ya, Mas? Ya, sebenarnya kalau dari Google Ads itu banyak ya objektif yang bisa kita pakai ya, khususnya ya untuk yang mau kita bahas saat ini kan bagaimana kita menggunakan Google Ads itu untuk meningkatkan revenue kita, gitu ya, dari revenue dari klien lah contoh gitu. Nah, kalau di Google Ads sendiri ada beberapa campaign type yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah search campaign, ya. Search campaign itu nggak melulu bahwa kita harus, datangnya ke website atau ke aplikasi, enggak, tapi juga kita bisa pakai yang namanya phone call, itu. Jadi, itu yang bisa kita drive untuk user bisa closing lah kalau lewat phone. Bisa juga kita website visit gitu ya, kalau memang transaksinya via website itu juga bisa. Ataupun shop visit itu kalau mereka punya offline store, itu juga kita bisa gunakan search campaign. Itu untuk campaign type pertama tuh, Chef. Ya, yang kedua sebenarnya yang lumayan baru nih di 2024 itu adalah, Performance Max. Nah, Performance Max itu juga kita bisa gunakan tuh untuk meningkatkan revenue. Balik lagi kalau secara Performance Max itu kan, sebenarnya base-nya itu ngambilnya dari user yang serupa. Jadi contoh nih ya, kalau kita mau running-kan Performance Max, kita harus tahu sebenarnya sampling user yang sudah melakukan purchase di website kita. Nah, itu untuk dicarikan orang yang serupa dengan si purchaser tersebut. Nah, itu yang kita bisa gunakan. Kemudian ketiga nih, namanya demand gen, Chef. Kalau dulu kita masih banyak pakai yang namanya GDN, sekarang udah mulai banyak yang move ke demand gen. Nah, demand gen itu sebenarnya agak mirip sama Performance Max. Cuman kalau demand gen itu dia tidak pakai sinyal, tapi kita sudah menentukan audiens yang mau kita sasar itu seperti apa, gitu. Jadi bukan kita mempersilahkan sistem untuk nyari, tapi kita sudah tentukan nih, user-nya seperti ini ya yang kita mau papar, seperti itu. Itu untuk dimension. Jadi lebih spesifik gitu ya, Mas? Yes, lebih spesifik dan kita sudah tentukan di awal, Mmm. gitu. Kalau performance Max kan, silakan dari sistem nyariin gitu kan. Tapi kalau dimension khususnya, itu lebih kita tentukan di awal. Kita mau sasar ke market yang seperti apa, gitu. Nah, kalau yang video, yang saya juga tahu sebenarnya itulah YouTube video. Cuman yang kita sarankan untuk meningkatkan revenue bukan cuman YouTube video dalam artian hanya untuk meningkatkan viewer doang, tapi dia harus melakukan action. Seperti itu sih sebenarnya. Action-nya itu bisa ke landing page kayak gitu-gitu, Mas? Yes, Oh, landing page ataupun purchase ya dan sebagainya lah. Intinya itu ada action dari user-nya, nggak hanya sebatas nge-view doang. nge-view doang. Oke, dari campaign type tadi itu sebenarnya gimana sih, Mas, cara kerjanya? Yes, oke. Aku ambil, urutan dulu dari yang search Oke, tadi ya. boleh dari search-nya dulu. Nah, kalau search itu kan pertama kita harus membuat planning-nya dulu. Planning-nya dulu kan kalau secara garis besar bahwa kita harus tahu kata kunci yang banyak user cari itu
yang mempunyai intent untuk melakukan pembelian itu seperti apa. Contoh nih, kalau kita punya klien, contohnya adalah HM gitu ya. Nah, HM itu kalau user hanya mencari contoh Honda Beat, contoh gitu, dibandingkan dengan kredit Honda Beat, menurut Sevi nih, purchase yang akan terjadi lebih banyak opportunity hanya Honda Beat doang atau kredit Honda Beat? Honda Beat, Enggak, kredit Honda Beat ya? kredit Honda Beat. Kenapa? Karena udah ada intent, Ben nyari simulasi kredit dong. Kalau Honda Beat kita nggak tahu, konteksnya dia mau lihat warnanya, stripping-nya, modelnya, Oh, kita malah perlu. jadi jatuhnya kayak review motornya kan, nanti Heeh, bisa ke sana gitu ya? Oke, oke, iya. oke, oke. Tapi kalau kita udah ngomongin soal kredit, oh dia udah ada intent nih mau mau beli si motor tersebut. Berarti kan, oh oke, berarti dia mempunyai intent lebih nih kalau untuk, kata kunci kredit dibandingkan dengan hanya, kata kunci Honda Honda Beat. Beat. Itu yang pertama tuh, kata kunci harus jelas tuh dengan, objektif kita. Kemudian yang kedua adalah dari sisi message-nya, gitu. Message-nya, kita harus tahu nih sebenarnya. Contohnya aku learning yang aku pernah jalanin ya, learning dari kita full 1 bulan. Purchaser yang terjadi di akhir bulan biasanya adalah orang-orang yang nyari promo payday. Gajian tuh ngomongin promo payday. Betul. Kalau ngomongin, twin date 10-10, 9-9, 11-11 Iya. itu nyarinya yang twin date. Tapi sebenarnya apa yang aku pernah dapatkan adalah di pertengahan bulan ternyata yang purchaser mayoritas adalah yang punya kartu kredit, gitu. Makanya kita harus tahu nih message yang mau kita taruh itu tiap tiap periode itu seperti apa. Kadang tuh kalau credit card itu kan dia cut off-nya kan tanggal 20 gitu kan. Nah, itu dia spend tuh di sekitar itu untuk pakai kartu kredit. Nah, itu message-message yang seputar kartu kredit, promo kartu kredit kita bisa push di sana. Tapi kalau yang akhir bulan kita pakai payday. Itu untuk yang SEM. SEM. Performance max kita harus tahu sebenarnya. Kita minta nih sama klien kita, gua minta dong, sampling audiens yang beli." Biar apa? Biar sistem nyariin orang yang beli itu seperti apa. Nah, biarkan dari sistem untuk mengolah, untuk mencarikan. Itu untuk preparation dari sisi performance max tuh. Di main gen, nah di main gen itu lebih agak lumayan, kita butuh riset sebenarnya. Kita bekerja sama sama klien nih. Profiling user Anda yang melakukan purchase itu seperti apa ya? Interest-nya seperti apa? Umurnya berapa, gendernya apa, penghasilannya berapa, dan sebagainya kita harus tahu nih. Kita kerjasama sama klien untuk menurunkan itu ke dalam initial plan yang akan kita gunakan nih di demand gen. Jadi kita tahu nih sebenarnya yang mau kita sasar itu orangnya yang seperti apa. Yang tadi aku bilang di awal ya, kita tentukan dulu gitu. Tidak mempersilahkan sistem mencari, tapi kita udah tentukan. Nah, kalau yang video juga seperti itu, sama-sama kayak di Mention. Kita udah tentukan nih usernya seperti apa yang consume di YouTube, gitu sih. Nah, oke. Tapi kalau Mas Andri pribadi sendiri dari campaign type tadi tuh yang, Mas Andri paling, suka gitu atau kayak, "Gue seneng banget nih ngejalanin campaign type ini," tuh yang mana? Oke. Ya, kalau sebenarnya kalau ngomongin soal untuk revenue ya, kita ngomong soal revenue sebenarnya yang powerful yang pertama adalah search. Tadi aku bilang, kalau search itu intentnya udah tinggi sebenarnya kan. Orang udah nyari nih, ya, udah nyari, jadi kita convert-nya lebih gampang lah kalau untuk yang search. Yang kedua, ya performance max. Performance max itu kan sinyal base ya, Chef ya. Jadi sebenarnya itu agak lumayan powerful yang sekarang kita, rasakan yang kita dapetin di campaign-campaign kita. Karena kenapa performance max? Dia itu multi format. Dia itu bisa keluar di search campaign, dia bisa keluar di, display campaign, dia bisa keluar di video campaign. Jadi multi format. Dari 3 format itu dia kembangkan nih kira-kira behavior si orang yang mirip tadi yang ada potensi buat purchase, dia akan push ke sana. Kalau yang purchase itu sukanya video di YouTube, ya banyakin di YouTube. Kalau sukanya search, jadi search atau banyakan di display, ya di display. Gitu sih, lebih menurutku sih 2 itu yang powerful sih 2 itu yang powerful ya. sih. Oke. Nah, next-nya apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum ngejalanin campaign type tadi? Mhm. Mhm. Nah,
Itu tadi ya, mungkin agak lumayan, didetailkan dari sisi planning-nya sih. Dari planning dulu ya? Jadi kalau search yang tadi aku bilang kalau yang search itu, satu kata kunci harus penting banget, kita harus riset bener-bener berapa average search volume-nya setiap bulannya, ya karena kita nggak mungkin lah kalau kita ngomongin tadi, kalau kita mau bidding keyword atau kata kunci, kalau nggak ada yang nyari buat apa? Kita harus tahu dulu search volume-nya seperti apa, competition-nya gimana, itu untuk kata kuncinya, untuk yang search. Terus secara message-nya tadi aku bilang tadi, kalau ngomongin PID, iya kita ngomongin PID, di twin date juga ngomongin twin date, apalagi kalau yang tadi, insight yang tadi aku bilang tuh, ternyata tuh tanggal 20-an itu bukan ke orang, lebih nge-hold budget mereka, tapi sebenarnya kalau orang udah punya kartu kredit banyak tuh, transaksi di situ. Makanya bisa fokusin untuk yang promo-promo kartu kredit. Itu kemudian untuk yang performance max, itu tadi sinyalnya kita mesti minta ke klien, gitu. Apapun itu ya, terlebih kalau aku mau tekankan itu adalah performance max lebih banyakin untuk user yang sudah purchase. Kita upload ke Google, kita carikan orang yang mirip, gitu. Kalau untuk yang di main gen, biasanya kita ada beberapa tools ya sebenarnya yang kita bisa gunakan. Salah satunya yang terbaru yang digunain sama Bkfun namanya Insight Finder. Oh, oke. Insight Finder itu, mereka akan memberikan insight seputar apa aja interest yang, kira-kira akan melakukan purchase, gitu. Profilingnya seperti apa, apakah dia itu suka sama sport, atau mereka suka sama musik dan sebagainya, konsumsi di YouTube-nya pakai, banyakan video apa dan sebagainya, itu banyak banget di situ. Jadi biasanya kita pakai itu, sama yang video kurang lebih sama sih sama si, Dimension gitu. Sama gitu ya. Agak salfok dikit Mas tadi bagian SEM ngomongin soal keyword. Nah, Mmm. keyword itu biasanya didapatnya dari mana dan kayak apakah setiap bulan nih berganti gitu? Yes, oke. Kalau secara keyword di planning pertama ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Aku ambil sampelnya satu aja, itu pakai yang namanya keyword planner. Nah, dari keyword planner itu kita bisa dapatkan data. Yang pertama adalah year on year-nya seperti apa pergerakan kata kunci tersebut. Itu ya, jadi kita bisa tahu sebenarnya pergerakan data per, tahunnya seperti apa. Kemudian, search volume-nya, average search volume dalam artian setiap bulan itu sebenarnya berapa banyak orang yang mau, nyari si keyword tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, pergerakan terimaan search-nya itu seperti apa. Nah, itu akumulasi dari keyword-keyword suggestion yang dari keyword planner itu kita bisa pilih-pilih sebenarnya. Yang aku bilang tadi, kalau kita base-nya adalah pengen nyari orang yang mau beli motor, kalau orang nyari Honda Beat sama kredit Honda Beat, kita harus tahu nih, user yang harusnya, mempunyai tendensi untuk melakukan convert adalah kredit Honda Beat. Karena dia udah high intent untuk nyari kredit gitu, itu. Nah, setelah itu kita jalanin itu kan. Kita kan nggak cuman jalan sebulan doang gitu kan. Bener. Pasti kan kita real time ya, real time kita lihat, setiap hari gitu ya, pergerakan kata kuncinya seperti apa. Oh ternyata ada query baru. Nah query baru itu yang akan kita adapt ke campaign kita. Jadi nggak cuman sekali dari keyword planner dapat, enggak. Tapi setelah campaign berjalan, ada data yang masuk nih, "Oh Mas ternyata nggak cuman kredit Honda Beat doang, ternyata pakai simulasi kredit Honda Beat, atau kredit Honda Beat warna merah itu agak lumayan banyak nih yang nyari." Nah kita bisa masukin ke situ. Itu ada datanya, kalau di Google Ads namanya search term, Oh, gitu, oke. gitu. Panjang juga ya cara nyari keyword itu ya, di step by step-nya buat dapetin revenue yang kita mau gitu kan. Next-nya nih Mas, spill dong tips buat, para sobat talks, buat para advertiser di luar nih yang mau ningkatin revenue, apa aja sih nih yang perlu diperhatiin? Oke, yang kalau diperhatiin sebenarnya dari yang pertama ya, pertama adalah dari sisi kita harus tahu nih sebenarnya, planning-nya dulu itu seperti apa, ya. Planning-nya itu bagaimana, dalam artian tadi mempersiapkan
mempersiapkan sinyalnya itu seperti apa, kemudian kata kuncinya bagaimana, ya kan, kemudian message-nya seperti apa, dan sebagainya. Itu tadi yang pembahasan pertama. Kemudian yang kedua yang nggak kalah penting adalah campaign setup-nya. Pastikan campaign setup itu tersetup dengan benar. Kalau di BKFO kan ada, proses, double check sama QC bareng supervisornya. Jadi itu untuk meminimalisir kesalahan setup campaign. Tetapi selain itu, objektifnya Chef sebenarnya, yang tadi aku bilang, kalau search itu nggak cuman, ngomongin soal naikin revenue doang, tapi sebenarnya banyak objektif yang bisa dia dapetin atau dia bisa achieve. Contoh hanya sebatas klik atau traffic gitu. Jadi pastikan, campaign tab yang kita pilih itu udah benar, gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah optimisasi. Optimisasi itu yang part tadi itu, kayak tiap hari kita lihat nih, search term-nya, pergerakan keyword-nya seperti apa. Atau mungkin dari sisi targeting-nya yang convert itu, yang sebelah mana, atau yang interest apa, atau demografiknya seperti apa, kita harus pantau tuh di situ. Sama yang terakhir paling insight sih. Insight gini, di tim campaign itu nggak melulu insight itu datangnya dari tim campaign doang. Kita harus kolaborasi sama klien. Ya dong, Iya sih, kan bener gini, bener. oh gue tahu nih metrik yang dari campaign itu apa aja yang bagus, apa aja yang kurang bagus. Kita kombinasikan sama klien. Let's say klien itu punya website. Oh oke Bu, dari website kira-kira, Sevi tahu search bar? Tahu. Nah, di search bar itu kan mereka harusnya tahu kan query yang dicari user itu apa. Nah, kita bisa adopt di situ, "Bu, di search bar itu dia, banyakan nyari apa?" Jadi kita bisa lihat, oh ternyata di Google banyak yang convert dari produk A, di search bar-nya banyakan yang nyari produk A bukan. Kalau bukan kalau bukan berarti kita bisa tap in ke sana. Karena ternyata opportunity-nya besar loh. Itu satu tuh, itu learning yang kita dapetin ya. Atau ternyata di saat orang datang ke website, banyakan itu yang didatengin itu page produk yang mana, itu kan yang tahu klien, gitu kan. Jadi sebenarnya kombinasi ini yang harus kita lakukan juga, ini juga udah dilakukan juga dari BKFO, bahwa bagaimana kita kolaborasi dari sisi agency sama, klien Klien. agar, dapetin hasil yang lebih maksimal gitu, nggak melulu dari sisi campaign doang, gitu. Harus seperti itu. Oke, berarti tadi dari planning, terus juga, campaign setup-nya, optimisasi, terus baru insight gitu ya, Mas. Oke, itu tuh hal-hal yang perlu diperhatiin gitu sama advertiser yang lain lagi nonton nih Sobat Talks. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas Andri, kira-kira ada lagi nggak sih case studies yang pernah dijalanin sama Mas Andri dengan klien gitu? Iya, kalau dari kita, secara yang aku mau, sampaikan ya mungkin dari, saat ini adalah kita punya klien nih, e-commerce. Nah, e-commerce itu, kita kolaborasi sama mereka dengan menggunakan 4 campaign tab tadi, search, demand gen, performance max, sama video. Video. Nah, dari 4 itu kita kurang lebih dari sisi treatment-nya kurang lebih sama lah sama yang aku sampaikan tadi. Bahwa yang pertama kita harus planning, kemudian kita campaign setup-nya udah bener, terus kemudian optimisasi sama insight-nya. Nah, dari beberapa hal yang tadi kurang lebih aku sampaikan saat, ini kita udah average-nya itu dalam 1 bulan minimal itu kita bisa dapat ROAS 22 kali. Itu ya. Nah, kembali lagi sebenarnya, yang mau aku coba sampaikan juga Chef, sebenarnya yang paling penting juga yang nggak kalah penting dari sisi campaign ataupun dari sisi bagaimana meningkatkan revenue adalah measurement. Measurement itu seperti apa? Measurement-nya gini, kita nggak mau dong kita running campaign tapi kita nggak tahu datanya itu seperti apa. Kita nggak bisa mengukur efektif atau enggak nih. Kalau mungkin sesi pertama aku tanyain boncos gimana caranya gitu kan, atau biar nggak boncos gimana caranya. Nah, ini salah satu treatment-nya adalah kita harus measurement. Jadi kita harus mengukur sebenarnya efektivitas dari campaign kita itu bagaimana. Contoh nih ya, kalau dari dashboard kita udah nih,
berapa impression-nya, berapa kliknya, berapa orang yang persentase convert, itu ada di Google Ads. Tapi di website juga harus ada measurement. Yang tadi aku bilang, berapa search bar-nya yang nge-query, berapa user yang datang ke page yang lain, seberapa banyak atau seberapa lama user itu stay di website tersebut. Semuanya itu kita measure agar apa? Agar kita itu efektif dan efisien dalam menggunakan atau menjalankan campaign kita, gitu. Itu sih Chef yang penting ya, dan yang nggak kalah penting juga adalah user journey-nya. Kita harus tahu sih, sebenarnya user kalau mau beli itu via online atau via offline atau via WhatsApp dan sebagainya, kita harus tahu bagaimana dia bisa meng-convert itu melalui channel apa aja. Apakah dia harus lihat video dulu baru convert, ataukah dia langsung search langsung convert? Nah, itu yang harus kita pelajari juga. Itu sih tips yang mungkin aku bisa kasih sih. Oh, lumayan banget nih tipsnya, berdaging banget lah istilahnya gitu ya, Mas. Oke, thank you Mas Andri udah mau main ke podcast kita kali ini. Ternyata banyak banget yang bisa kita ambil dari gimana sih cara ningkatin revenue dengan Google Ads gitu kan. Pertama itu harus dari planning-nya dulu ya Masnya, terus abis itu ke campaign setup, campaign type-nya, terus juga optimisasi sampai ke, dapetin insight bareng klien gitu kan biar sama-sama grow. Nah, buat Sobat Talks yang mau tanya-tanya seputar digital marketing, digital agency, tren, Google Ads, dan segala macem nih boleh banget tulis di kolom komentar, nanti akan kita bantu jawab di episode selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube podcast Big Info Talks biar gak ketinggalan episode selanjutnya. Bye-bye!